Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara Tanya Pak Saja edisi ke 183 dan hari ini minggu ini kita akan membahas mengenai topiknya yaitu indikasi IF dan telah hadir di tengah-tengah kita yang pertama Dr. Brahmana Skandar selaku Ketua Departemen, kemudian juga guru kita semuanya Profesor Dr. Samsul Hadi selaku kemudian sebagai narasumber Dr. Ahsan Saadi dan juga nanti saya sendiri. Dan eh, seperti biasa kami harapkan pertanyaan pada daripada peserta melalui kolom chat atau fitur Q&A atau misalnya juga dengan berdiskusi secara langsung. Dan untuk sebelum kita mulai acara, seperti biasa kita persilakan kepada Ketua Departemen Objin FK UNER, yaitu Dr. untuk bisa memberikan sambutan. Kepada Dr. Brahmana, kami persilakan, Dok. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Prof. Samsul Hadi, kemudian Sekretaris Departemen di sini Dr. Ason, kemudian pengelola TAS Dr. Arif Tunjung Seto dan Dr. Pandu dan Dr. Ari. Ya, juga saya menyapa para semua partisipan, senior, sejawat semua. Topik pagi hari ini itu penting ya, karena apa sih sebetulnya indikasi IVF ya? Karena mungkin saja indikasi IVF ketika zaman saya sekolah PPDS itu tahun 90 atau 2000 mungkin sudah berbeda dengan sekarang begitu ya. Karena saya secara klinis pun di lapangan pasien-pasien itu oh mungkin ada yang kista coklat kemudian sudah dianjurkan IVF karena perkembangan zamannya demikian mungkin ya. Nanti kita kupas tuntas dari para pakar-pakar IVF ini sebetulnya A sampai Z-nya apa sih IVF itu. Dan nanti setiap minggu tas itu tetap ada dan kalau mau ada usulan topik monggo disampaikan ke panitia melalui jalur apapun. Demikian dari saya, terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Brahmana sudah memberikan sambutannya dan seperti biasa tidak lupa untuk nanti akan mulai pembelajaran di hari yang sama supaya nanti bisa mendapatkan SKP dari Kemenkes. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kami persilakan kepada Prof. Samsul Hadi selaku moderator pada kali ini untuk bisa membawakan acara. Mungkin nanti ada paparan singkat dari kedua narasumber. Pada Prof. Samsul, kami persilakan, Prof. Halo, Oke, halo, Oke, Prof. Ampun suaranya, Prof. apa? Oke, sudah keluar, Prof. Monggo. Jelas ya. Kalau saya pakai Bluetooth tidak terdengar ya? Mungkin demikian yang lebih jelas, Prof. Ya, ini lebih jelas. Ya, saya kira kali ini kita akan membahas indikasi bayi tabung. Saya persilakan para narasumber untuk sedikit memberikan ulasan secara singkat untuk memberikan wacana barangkali untuk memancing pertanyaan dari para peserta. Monggo, silakan Dokter Ason atau Dokter Jimmy. Dr. Seto, Prof. Nanti yang. Iya. Kami persilakan Dr. Seto. Iya. Oke, mohon izin, mungkin saya ada bahasan singkat gabungan saya dengan Dokter Ason, mungkin nanti disempurnakan oleh Dokter Ason. Nggih, nuwun. Sudah tampak nggih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin paparan singkat mengenai indikasi IVF yang sekali lagi meskipun tidak semuanya sebagai praktisi, tapi saya yakin untuk kita tahu kapan pasien yang kita hadapi ini memang sudah indikasi untuk dilakukan IVF. Jadi mungkin
Ini kalau secara singkat, seperti biasa, selalu saya mulai dari faktor-faktor gangguan kesuburan, di mana pasti dikombinasi, pasti harus perannya sama, yaitu suami dan istri, di mana kelainan-kelainan yang mungkin timbul akibat gangguan dari fertilitas ini adalah dari gangguan dari uterus, atau gangguan saluran, atau dari gangguan ovulasi, maupun dari gangguan dari baik faktor sperma sendiri, faktor sperma dengan beberapa kriterianya. Sedangkan kalau pada perempuan mungkin pada uterus, saluran maupun pada ovulasi. Pada uterus mungkin ada dengan gangguan pada tumor, miom atau polip pada saluran atau pada indung telur berupa gangguan ovulasi ataupun pada saluran tuba dan pelvis baik pada perlekatan maupun mungkin pada hidrosalping. Nah, ini yang kita tahu beberapa faktor yang paling banyak, mungkin uterus bukan yang utama, tapi yaitu pada tuba dan juga ovarium ini adalah yang paling banyak, terutama gangguan atau etiologi gangguan pada perempuan. Nah, ini mungkin dua panduan yang biasanya kami mungkin saat ini kita pegang, jadi dari konsensus mengenai fertilitas dari Ferry maupun panduan TRB dari Perfitri mengenai indikasi dari IVF yang kita tahu secara sekilas saja beberapa tahapan yang secara general mulai dari awal screening, kemudian ada preparasi, kemudian stimulasi ovariumnya, kemudian dengan final maturasi, kemudian petik oosit dan juga embrio transfer hingga fase luteal support, di mana ini semuanya mungkin hanya sekilas untuk pengetahuan, memang memerlukan nanti akan jadi awal mula indikasi untuk IVF, di mana sehingga ada beberapa screening. Kalau tadi dikatakan ada tentang screening cadangan sel telur, screening bagaimana evaluasi dari kavum uteri, screening proses atau penyakit-penyakit infeksi, maupun dari hasil analisa sperma yang itu mungkin menjadikan kita tahu, mungkin bisa diperiksa di awal, sehingga oh ternyata pasien ini jadi salah satu indikasi untuk IVF. Nah, ini kalau sekilas algoritma dari peta laksana infertilitas secara umum sebetulnya bisa dipakai. Maksud kami adalah bahwasanya ada beberapa kondisi seperti gangguan dengan idiopatik ataupun dengan gangguan pada sperma yang berat atau dengan endometriosis yang berat yang dimana kalau dilihat dari panahnya ini maka bisa jadi sudah langsung indikasi untuk dilakukan fertilisasi in vitro. Jadi langsung dengan IVF. Tapi mungkin kalau pada mereka yang dengan gangguan ovulasi atau mungkin gangguan sperma yang tidak berat, maka masih ada justru memang jadi indikasi awal apakah dilakukan induksi ovulasi kalau pada kasus anovulasi ataupun sperma. Maksud dari slide ini adalah ada beberapa indikasi yang memang bisa ditata laksana awal, tapi ada beberapa indikasi yang memang sudah harus mungkin dilakukan IVF. Nah, ini secara umum tentunya penyebabnya faktor wanita, faktor pria, atau unexplained, atau mungkin ada indikasi lain pada saat dilakukan IVF. Cuman untuk pada singkatnya, kalau dari tata laksana konsensus, mungkin ini ada beberapa kondisi, yaitu tadi yang kami katakan, faktor sperma yang tidak dapat dikoreksi dengan pembedahan. Jadi ke faktor sperma berat ataupun oklusi tuba bilateral, tadi sudah ada pertanyaan dari Dokter Haria, tadi mungkin akan terjawab. Kemudian adanya tidak kehamilan pasca 3 sampai 4 kali inseminasi, kemudian ada 6 bulan koreksi tuba, jadi misalnya pada perlekatan atau pada hidrosalping yang tidak juga diikuti dengan kehamilan, kemudian dengan endometriosis yang derajat ringan berat, sedang atau berat, tadi yang kita lihat di tabelnya itu bisa langsung mengarah pada IVF. Kemudian ada infertilitas idiopatik dalam arti setelah 3 tahun, baik itu dengan pasca inseminasi ataupun dengan medikamentosa yang lain, tidak didapatkan kehamilan maupun gangguan ovulasi atau memang sudah ada dicurigai atau terbukti adanya penurunan cadangan telur. Jadi biasanya pada faktor-faktor risiko dari usia tua ataupun dari marker dari eh, cadangan telur sendiri, dan juga yaitu tadi adanya tanda-tanda penurunan cadangan ovarium yang kita tidak bisa menunggu lama. Ya, nah ini mungkin hanya sekilas saja bahwasanya kira-kira di mana arah kita atau posisi kita. Jadi sekali lagi kita semua sangat berperan, tidak hanya yang di tersier saja, tapi tentunya garda terdepan adalah sejawat semuanya, di mana ada beberapa hal yang masih bisa dievaluasi atau dilakukan oleh istilahnya SPOG
yaitu pada tindakan-tindakan awal seperti pemeriksaan saluran, HSG atau SIS, ataupun tindakan endoskopi karena saat ini juga sudah ada fellowship-nya, kemudian atau pemeriksaan hormon basal awal maupun dari USG transvaginal screening awal, di mana tentunya kalau pada layanan yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut seperti IVF tentunya memang sudah dalam ranah layanan tersier atau subspesialistik. Jadi sebagai gambaran saja yang kita tahu bahwasanya semakin muda usia dengan dosis stimulasi yang semakin rendah, tapi dengan keberhasilan yang semakin tinggi. Jadi itulah kenapa tadi kita tampilkan di awal, karena harapannya dengan screening yang dilakukan sejauh semuanya di tempatnya bekerja, dimanapun berdinas, maka harapannya pada mereka yang sudah masuk strata berat dengan endometriosis berat atau kelainan eh, sperma yang sudah sangat berat, maka rujukan dini mungkin akan lebih tepat berguna. Karena juga semakin tua usia, kebutuhan dosis semakin tinggi dan tentunya keberhasilan yang akan semakin rendah. Mungkin itu saja sekilas Prof yang bisa saya tampilkan. Mungkin nanti dilengkapi sekilas oleh Dokter Ason. Matur nuwun, Prof. Halo, suara saya terdengar? Oke, sampun Prof, Halo, sudah suara saya terdengar. terdengar? Oke, sudah jelas Prof, suaranya jelas. Ya, Pak Ason barangkali mau nambahi, Dokter Ason. Saya tahu udah lengkap, Prof. Saya kira saya tidak perlu menambahkan untuk indikasi dan apa namanya keutamaan pelaksanaan IVF-nya itu sendiri, Prof. Mungkin bisa kita lanjutkan diskusi, Prof. Iya, Prof. Sampun, Prof. Ya, jadi cukup ya. Iya, sikap, Prof. Ya, mari kita mulai diskusi. Silakan, monggo. Ada yang ditanyakan, tolong Oke, saya Prof. dibantu Pak Seto kalau ada Oke, Prof. pertanyaan. Oke, izin Prof, saya bantu membacakan pertanyaan. Yang pertama dari Dokter Haria, yaitu Assalamualaikum, mohon izin bertanya, saya pernah mendapatkan kasus pasien pasca MOW, anaknya sudah 3, pasien ternyata cerai dengan suami pertama, lalu menikah lagi. Pasien datang ingin bisa hamil lagi dengan suami kedua. Apakah pasien ini termasuk indikasi IVF? Matur nuwun. Demikian Prof. Monggo, siapa yang mau menjawab? Mungkin gantian dengan Dokter Hasan. Iya. Monggo, Dokter Seto duluan, silakan. Oh iya, Nggih, baik, matur nuwun Dok. Jadi bahwasanya kalau kita dapatkan pada kasus ini dengan pasien pasca MOW, jadi yang kita tahu bahwasanya IVF itu adalah satu-satunya program atau tata cara TRB, teknologi lebih berbantu atau program hamil yang tentunya memang tidak mensyaratkan adanya tuba yang paten karena tentunya fertilisasinya berada di in vitro atau berada di luar sehingga sedangkan kalau program kehamilan yang lain dengan baik dengan induksi stimulasi maupun dengan inseminasi tentunya masih mensyaratkan adanya saluran minimal salah satu saluran yang paten sehingga kalau pada pasien tersebut memang sudah terbukti dengan riwayat bilateral tubektomi ya tentunya memang satu-satunya jalan maka akan dilakukan ya idealnya adalah dengan IVF dan justru sebetulnya kalau memang dari pengalaman guru-guru kami bahwasanya dikatakan IVF dengan indikasi faktor tuba saluran tuba apalagi ini bukan yang inflamasi bukan karena hidrosalping atau apa itu justru memberikan prognosis yang paling bagus karena tentunya memang murni memang karena istilahnya tidak ada penyakit atau patologi tertentu sebetulnya bisa dikatakan sehingga prognosisnya sebenarnya malah lebih baik. Mungkin kalau pertanyaannya agak sedikit melebar sedikit, kira-kira apakah tidak misalnya dikoreksi atau dilakukan eh, repair dari saluran? Sebetulnya ya kalau secara teoritis memang masih memungkinkan, tapi tentunya kita harus mensyaratkan atau betul-betul memberikan
penjelasan kepada pasien dan suami bahwasanya keberhasilannya juga tidak pastinya tidak 100%, dan yang kedua tentunya ada risiko lain, risiko perlekatan, risiko kegagalan, kemudian termasuk juga sampai risiko kehamilan di luar kandungan KET, karena tentunya keberadaan lumen tuba yang tidak lagi sempurna. Mungkin demikian, mungkin disempurnakan Dokter Hasan. Monggo, Dok. Nggih, baik. Boleh langsung ya. Izin Oke. langsung Prof. Samsul, saya nambahkan ya. Jadi yang disampaikan Dokter Seto tadi adalah semuanya betul gitu ya. Saya cuma menambah-nambah saja. Kalau kita mengajak pasien yang memang betul yang ditanyakan Dokter Haria ini, ya. Ini sering terjadi pada pasien-pasien kita. Bahkan ada yang eh, pada saat disteril ketiga karena dia pengennya tiga gitu ya. Ternyata bayinya jelek, kemudian sudah di MOW, nah, maka terjadi sesuatu yang perlu apa namanya eh, mengharapkan kehamilan lagi. Maka dari itu sekaligus mengingatkan teman-teman sejawat sekalian, nomor satu memang melakukan MOW tadi, apa yang dia inginkan dan sebagainya, itu mesti tegak dan inform konsennya. Karena tuntutan di belakang kemudian ini bisa muncul. Saya sendiri sudah pernah menerima ada kasus ada sejawat dia dilakukan dari di luar pulau sampai dia mengeluhnya karena lu dok saya sudah ngasih tahu dok kalau ini nggak mungkin jangan tapi kalau mungkin nah itu ini hal-hal yang memicu terjadinya eh, tuntutan. Nah, maka dari itu sesungguhnya bahkan di Sutomo juga terjadi juga kenapa dilakukan MOW dan sebagainya itu dari tuntutan. Ini kenapa hal ini penting saya ini lebih penting daripada kita menyambung atau membuat hamil berikutnya. Jadi nomor satu ini terjadinya keluasan tuntutan itu sangat-sangat terjadi. Bahkan kelainan yang dia harusnya tidak boleh hamil. Di pengetahuan profesi kita nggak boleh hamil. Kita lakukan tindakan semena-mena tanpa persetujuan dengan ikhlas si pasien tersebut. Ini bisa terjadi. Nah, sehingga kalau terjadi demikian, kemudian kita memutuskan atau tidak terjadi demikian, tapi pasien berkeluarga lagi memutuskan untuk hamil, maka nomor satu lagi dicari indikasi yang seperti yang lainnya dokter ceritakan itu betul. Jadi nomor satu, adakah kontraindikasi dia ini hamil? Itu nomor satu. Karena dari riwayat sebelumnya tadi kalau seandainya dia di apa namanya MOW gara-gara dia ada kontraindikasi, maka kita sebenarnya salah juga melakukan itu. Jadi nomor satu luruskan dulu kontraindikasi tidaknya pasien ini hamil. Nah, kalau kontraindikasi diantaranya kan yang biasanya yang relatif itu usia. Usia yang lanjut, nah ini kita harus menginformasi KIE lagi. Apa dampak yang mungkin terjadi kalau seandainya dia hamil? Gitu terhadap kecacatan dan sebagainya. Jadi kalau kita nomor satu tegak dia boleh hamil atau dia ada kontraindikasi, yang kedua kita memberikan pilihan berarti. Pilihannya kita mengasih tahu bisa rekanalisasi, bisa dilakukan IVF. Kita semua tahu bahwasanya rekanalisasi itu bisa bersifat sisi positifnya long life, lebih panjang, ya. Biayanya lebih hemat, gitu ya. Nah, tapi apa namanya sisi dari kalau usia dan sebagainya keberhasilan successful rate-nya per cycle-nya otomatis IVF lebih unggul. Namun biayanya lebih mahal. Dan angka keberhasilannya pun juga walaupun tidak bisa sampai 50% ke atas, ini juga salah satu pertimbangan. Jadi sekali lagi satu inform consent tadi sangat menentukan sekali. Yang kedua dari sisi teknik. Dari sisi teknik, tadi Dr. Satu sudah singgung-singgung tadi mengenai bagaimana ini pilihannya kalau ini. Karena kita melakukan untuk mau rekanalisasi, kita harus melihat dulu bagaimana status tubuhnya. Jadi bagaimana melakukan teknik MOW dulu. Kalau dia dilakukan apa namanya fimbrektomi, itu otomatis sudah selesai harapannya untuk terjadinya spontan kalau direkanalisasi tidak mungkin gitu. Berbeda dengan tubektomi pumroid. Itu pun dari sisanya juga harus lebih dari 45 cm. Sehingga untuk memberikan peluang keberhasilan rekanalisasi. Jadi memang sebetulnya sangat-sangat kasuistis tergantung usia atau tergantung penyakit yang ada. Nah, dan apa namanya kemungkinan terjadinya kehamilan akan lebih mudah dan tidaknya. Jadi satu, jawabannya perhatikan kontraindikasinya, perhatikan inform konsennya dan diskusikan terhadap teknik dan yang akan ditempuh tadi.
Sehingga ini akan lebih terbuka pasien untuk memilih tadi, dan di kita akan mengurangi beban dari apa yang terjadi di hal-hal yang lain yang tidak kita harapkan. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Anton. Apakah sudah puas dari penanya? Siapa tadi Dokter Arya, Dokter yang penanya tadi? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Atau ada pertanyaan lain? Ya, Prof, izin saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan masuk ini. Jadi yang kedua dari Dr. Nuruddin Akbar, mohon izin bertanya, solusi pada pasangan yang baru menikah dengan status ginekologi, istri pernah menjalani operasi mioma uteri, dalam kurung dilakukan histrektomi, pasangan menginginkan anak. Apakah ada memungkinkan program IVF? Catatan ada keluarga istri yang bersedia menyewakan kandungannya. Mohon pencerahannya. Mungkin. Monggo, silakan dijawab. Baik, Barangkali Pak Seto bisa langsung jawab. Maksudnya surrogate mother ya? ya, ya, Iya, Prof. Monggo, Dokter Hasan. ya, izin. Nanti dokter saya tahu Monggo, soalnya silakan. paham agama nih, ya. Memahami lebih dalam. Ya. Jadi sejauh pengetahuan Dr. Nurdin ya, bagus untuk teman-teman. Saya kira ini menarik juga nih, tidak terkait sama keilmuan akademis, tapi bagaimana dari sisi spiritualnya dari masing-masingnya. Yang saya tahu beberapa agama tidak membolehkan untuk melakukan apa namanya menitipkan menitipkan embrio kepada orang lain. Kebetulan saya beragama Islam, jadi saya pendekatannya dari pendekatan agama Islam. Saya sisi dari agama ini supaya sekalian mungkin bisa apa namanya lebih memudahkan. Satu karena keterlibatan pihak ketiga, mungkin dari sisi karena ini keputusannya dari Majelis Ulama, akhirnya di keputusan di Majelis Ulama. Keterlibatan di pihak ketiga. Ini sehingga surrogate mother tadi itu dilarang. Jadi secara agama dilarang, kemudian secara aturan agama pun ternyata dalam Pervitri, dalam undang-undang reproduksi tadi dilarang untuk mengambil donor, bahkan donor saja, belum sampai menitipkan, donor saja dilarang. Karena terkait dari keterlibatan pihak ketiga, terkait dengan apa namanya nasab kalau dalam keagamaan, dan secara MUI juga menegaskan tidak boleh melakukan surrogate mother atau menitipkan embrio kita walaupun kepada pasangan kita. Mohon maaf kalau seandainya kita menikah, ada yang menikah dua orang, yang satu diambil dititipkan ke yang satunya, ini sah dinikahi. Itu sejauh sepengetahuan saya dan aturan yang ada itu tidak boleh ini dilakukan karena dalam agama diharamkan dan dalam aturan negara dilarang. Bahkan kalau donor bagaimana? Donor pun juga dilarang di aturan negara. Sehingga yang ada saat ini yang pernah saya melakukan itu bukan saya melakukan itu tapi eh, ini tidak tahu hukumnya bagaimana memfasilitasi. Jadi si pasien tadi berdonor ke 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 luar negeri di Thailand. Dan saya karena kerjasama, jadi ada profesional di sana dengan kita, sehingga kita membantu menyiapkan si ibu tadi untuk apa dilakukan pendonoran tadi itu. Jadi karena ada kelainan hidrosalping, ada endometrioma, jadi kita mengerjakan semua untuk kelainan ginekologisnya. Setelah itu si pasien tersebut berangkat ke Thailand untuk donor. Jadi sekedar informasi saja, jadi pengetahuan yang di sana kalau donor itu saya nanya-nanya ternyata si pasien tadi tersebut itu memilih yang mirip dengan istrinya, kemudian kedua dengan inform consent yang jelas tanpa ada apa-apanya dan dilakukan si ibu tadi setelah distimulasi di freezing maka ibu si istri yang biologis bukan biologis ya istri yang surrogate tadi datang ke sana untuk FET jadi freezing embrio transfer dilakukan di Thailand. Jadi setelah disiapkan. Jadi ini prosesnya. Nah, secara singkatnya maka donor maupun tadi yang ditanyakan tentang surrogate mother adalah dilarang secara hukum agama khususnya Islam dan hukum negara. Saya kira itu. Matur nuwun. Saya kira sudah cukup jelas sekali kejelasan dari Dr. Rason. Saya kira bahwa donor sperma, donor oosit,
maupun surrogate mother dilarang. Ya, barangkali ada pertanyaan lagi. Iya, Prof, izin saya lanjutkan. Jadi ada pertanyaan dari Dokter Prita, pasien dapatkan dengan oklusi tuba bilateral, namun pasien belum siap untuk menjalani IVF. Jadi apakah masih ada tempatnya untuk dilakukan diatermi? Terima kasih. Langsung aja dijawab. Ini Matur nuwun. Ini terus terang mungkin saya pribadi mungkin nanti dengan Dokter Ason ya. Tapi kok saya masih belum pernah membaca untuk mengenai terapi diatermi pada kasus oklusi tuba bilateral. Jadi bahwasanya ketika kalau memang pada pasien tersebut lihat juga, jadi kita tidak hanya melihat satu faktor, tapi ada kalau dari algoritma dari Perfitri Ferry itu kita juga melihat sebagai ya satu faktor cadangan ovarium yang tentunya terkait dengan usia dan juga faktor komorbid atau berdisposisi yang lain. Jadi kalau memang betul-betul hanya faktornya tuba saja dan belum siap untuk IVF ya nggak apa-apa. Mungkin bahkan pasien bisa diminta untuk tidak melakukan itu dulu, tidak melakukan program dulu, mungkin nanti persiapan tentunya dalam jangka waktu yang disepakati. Biasanya saya kalau ke pasien demikian artinya Bu, kalau sekiranya dalam 6 bulan atau nanti setahun ke depan dengan perkiraan biaya sekian, kira-kira siap apa enggak. Jadi tidak hanya finansial tapi juga mental dan juga yang lainnya. Karena tentunya kalau memang terbukti eh, dengan oklusi tuba bilateral dengan laparoskopi ya, karena gold standarnya dengan laparoskopi ya tentunya memang indikasi untuk dilakukan IVF. Kecuali kalau memang pada usia muda dengan dari HSG didapatkan oklusi tuba bilateral yang mungkin masih agak meragukan, maka kita masih ada tempat untuk melakukan diagnostik atau konfirmasi dengan laparoskopi karena memang dikatakan dari hasil HSG itu positif predictive value-nya hanya sekitar 40%. Artinya kalau hasilnya negatif, maaf, kalau negatif predictive value-nya hanya 40%. Kalau positifnya itu 90% lebih. Jadi kalau dikatakan HSG itu dikatakan lancar, paten, maka insya Allah 90% akan lancar. Tapi sebaliknya, kalau hasil dikatakan non-paten itu dari HSG, artinya hasilnya negatif, maka sebetulnya kebenarannya itu hanya sekitar 40%. Artinya yang sisa 60% sebenarnya tubanya mungkin masih paten salah satu atau kedua-duanya. Jadi mungkin misalnya pada pasien yang belum siap untuk dilakukan IVF, tapi ya tentunya dengan tidak ada indikasi pemberat lain, usia masih muda, kemudian cadangan telur masih baik, maka tidak ada salahnya mungkin masih ada cara lain. Mungkin demikian. Tenun, Prof. Ya, mungkin saya tambahkan Prof. Samsul. Ya, jadi dari sisi data-data tadi menggambarkan bagaimana mendiagnosis oklusi tuba itu dan istilahnya false positif, false negatifnya. Kemudian ada pertanyaan yang menarik dari Dokter Prita tadi ya, Dokter Seto ya, Iya, eh, Dok. tentang oklusi tuba. Saya sendiri tidak beraliran demikian, tidak beraliran ke sini. Jadi saya lebih cenderung ke laparoskopi dan melihat langsung direct visualize bagaimana kondisi tubanya itu sendiri. Namun secara teori ini jadi banyak makanya tidak dibahas banyak pada di buku-buku Pak Fitri itu tentang penggunaan diatermi walaupun ini mungkin masih memungkinkan. Karena kalau yang bersifat dia inflamasi yang ringan dengan penggunaan diatermi biasanya teman-teman fisioterapi yang melakukan itu ada keberhasilan. Namun dipastikan dulu oklusi tadi secara diagnostik secara apa gitu-gitu. Kalau biasanya yang sering terjadi dilakukan ini biasanya pasien-pasien yang pasca HSG terus didapatkan oklusi terus dicoba trial dari fisioterapi, diatermi, termi sekian seri, kemudian dievaluasi ulang terbuka dan sebagainya. Yang sebetulnya yang menarik saat ini yang update itu banyak dilakukan teman-teman dari radiologi invasif. Jadi sekarang lagi banyak dilakukan karena salah satu teknik yaitu melakukan kateterisasi, kemudian memberikan agen untuk trombolitik dan sebagainya, sehingga membuka bagian kanal dari tuba itu sendiri. Ini pun juga saya belum pernah melakukan dan melihat secara langsung, namun baca-baca saja memang ada dan angka keberhasilannya masih bervariasi 20 hingga 40% angka keberhasilannya.
Jadi kalau teman opsin kami persilakan monggo nanti mana yang lebih karena kita belum menentukan mana indikasi yang tepat ini bisa dilakukan apa namanya kateterisasi tadi, invasif kateterisasi tadi atau kita menggunakan diatermi saja sudah cukup atau boleh karena keterbatasan biaya dan semuanya saya kira tidak ada jeleknya upaya tadi dilakukan. Itu demikian. Tapi saya pribadi lebih cenderung melakukan laparoskopi dan melihat. Kadang yang dilakukan apa namanya kateterisasi tadi dengan thrombolytic agent tadi itu dia tidak melihat bagaimana kekakuan dari dinding luar. Misalnya sangat kaku ya, rigid itu sesungguhnya tidak memberikan gambaran yang bagus. Sekali lagi semua itu dari tindakan yang dilakukan itu hanya menilai anatomi, tapi tidak menilai fungsional dari tuba itu sendiri. Ini yang sangat sulit digambarkan. Terima kasih. Saya hanya pesan bahwa kalau pada pasien-pasien muda yang kira-kira kita masih, bukan kira-kira, yang pasti masih membutuhkan fungsi reproduksi untuk pengen punya anak, maka sebaiknya ditangani oleh ahlinya. Jadi tolong jangan ditangani sembarangan di daerah yang pada waktu sudah dikirim, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi tadi kalau misalkan sudah dilakukan kistektomi, AMH-nya sudah turun, ovarian reserve-nya turun, dikirim ke kita tidak bisa apa-apa. Jadi tolong sebaiknya penanganan pasien-pasien muda pada endometrioma, apalagi yang bilateral, maka tolong sebaiknya ditangani oleh ahlinya. Mungkin Pak Ason pernah mendengar touch or no touch, barangkali. Ya, jadi harus mungkin Pak Ason bisa menjelaskan apa itu touch or no touch. Ya, jadi saya komen langsung. Jadi yang disampaikan Prof. Samsul tadi betul sekali gitu ya. Satu jurnal itu jelas ya, detailnya judulnya itu mengatakan touch or no touch, tapi pada kasus endometriosis, jadi tentunya endometrioma tadi. Jadi kita harus betul-betul kapan kita kalau melakukan suatu tindakan dengan indikasi yang tepat. Semua ini di jurnal tadi mengatakan ini kaitannya dengan kekambuhan dan kaitannya dengan fertilitasnya. Jadi kalau kita melakukan sentuhan operasi tadi ternyata memberikan dampak yang merugikan ini ya maka ini pertimbangan yang nggak boleh dilakukan. Kemudian kalau kita memang seharusnya kita melakukan tindakan sebelum kita melakukan IVF, nah ini yang dilakukan. Maka ini perlu apa namanya wise atau kebijakan yang mempertimbangkan berbagai aspek yang harus kita perhatikan gitu. Ya, jadi tidak sembarangan semua ada tumor endometrioma sudah babat operasi aja. Itu demikian. Ya, ngatur nuwun Prof. Samsul. Saya kira itu khusus untuk endometrioma. Ya. Semua kista ovarium, kista neoplastik ovarium pada wanita muda sebaiknya ditangani oleh orang yang kompeten. Karena kita harus memperhatikan teknik operasi bedah mikro untuk menghindari perlekatan pasca operasi. Perlekatan pasca operasi ini akan sangat merugikan fungsi reproduksi wanita tersebut. Oleh karena itu, kalau ada kista wanita muda, kista apapun yang masih ingin bereproduksi, sebaiknya ditangani oleh ahlinya. Monggo, barangkali Pak Ason bisa memberikan komentar ini ya. Jadi perlekatan pasca operasi ini sangat merugikan. Ya, monggo. Ya, Prof. Betul. Jadi saya sepakat sekali sebetulnya. Bahkan saya ingat, Prof. Saya memberikan ini apa? Contohnya kalau kita nanti kapan-kapan kita berbicara tentang pemberian PRP pada ovarium. Ya, sebetulnya untuk teknisnya mudah. Tapi sebetulnya keterlanjutan apa? Sehingga muncul ini siapa yang boleh memberikan. Nah,
pada operasi-operasi saya sangat appreciate sekarang ada beberapa pasien sudah kita kita terima di center kita di Geraha Amerta itu rujukan dengan kondisi pada kista ovarium yang masih ya belum dilakukan tindakan. Nah, artinya apa? Artinya berarti ini memberikan kesempatan peluang yang lebih besar sebenarnya pada pasien ini. Nyun sewu sekali bukan mengecilkan arti sejawat-sejawat yang di daerah untuk melakukan tindakan operasi, tidak. Karena sesungguhnya banyak aspek yang ada di dalamnya. Sehingga apakah kita nggak melakukan operasi dulu? Si pasien tersebut dilakukan IVF dulu, baru ditandingkan operasi. Nah, ini beberapa pertimbangan-pertimbangan ini yang sangat kasuistis sekali. Maka saya sangat menghormati dan respek sekali pada teman-teman saya di daerah merujuk pada kasus-kasus yang khususnya yang utamanya pada kaitannya dengan fertilitas. Berbeda kalau udah punya para dua, para tiga dan sebagainya, monggo. Tantangannya adalah menghadapi pada kasus menopause dan tidaknya secepat dan sebagainya. Itu pun jadi kita lebih baik membuka dengan ada tas ini satu sama lain kita saling memberikan informasi apa yang harus kita kerjakan ke depannya. Saya kira yang utamanya demikian Prof. Samsul untuk ke depannya ya. Nah, nuwun. Bagus, monggo silakan. Ada pertanyaan lagi? Iya, Prof. Saya izin tanya bacaan berikutnya. Jadi dari Dokter Zuhri ini bertanya, mohon tanggapan bila ada pasien HIV dengan indikasi IVF ingin HIVF. Ini demikian. Nah, ini jadi tantangan ini pertanyaan tadi kalau tadi dari segi agama, sekarang ini dari juga ada faktor di luar gangguan ginekologi ya. Mungkin saya coba menjawab bahwa saya memang sampai saat ini memang tergantung kalau saya lihat ya pastinya akan tergantung dari klinik masing-masing. Cuman sayangnya memang ya kita tahu bersama bahwasanya IVF ini adalah teknologi tinggi di mana tentunya menggunakan alat-alat yang canggih. Kalau dalam kriteria tindakan itu adalah tindakan yang canggih atau khusus. Jadi tentunya akhirnya kita juga sangat-sangat berhati-hati terutama juga dalam maintenance dari peralatannya, di mana tentunya pada penderita HIV, di mana kita perlunya pasti untuk memerlukan isolasi khusus atau penempatan tersendiri, sehingga akhirnya kalau dipaksakan untuk dilakukan IVF, tentunya risiko atau cost-nya akan sangat besar, karena betul-betul misalnya dalam kondisi, misalnya kalau kita punya time lapse embrio itu memang mungkin akhirnya harus disendirikan betul dan yang lain-lain. Nah, ini kembali lagi pada masing-masing klinik, tapi kalau di kami mungkin kebetulan di Geram Peta mungkin sebenarnya memang masih belum bisa melakukan pelayanan demikian. Atau mungkin kalau dari Dokter Asem mungkin sudah yang pengalaman di tempat lain, Dok. Monggo. Ya, baik, terima kasih. Sejauh yang saya tahu ya, di Indonesia ini masih belum ada klinik yang menangani IVF. Klinik yang menangani IVF apa? Penanganan IVF pada kasus HIV. Jadi mohon maaf. Jadi ini masih belum ada, seperti yang Dokter Seto katakan tadi. Banyak permasalahan yang ada di dalamnya. Sedangkan kita tahu sendiri pada pasien HIV sendiri memberikan perlakuan yang khusus. Di mana kalau pada kasus HIV itu sendiri kita bagi dua seperti kalau antara ibu dan suami ini beda. Karena kalau pada inseminasi masih berpeluang, masih menimbulkan peluang karena bisa terjadinya serokonversi dan sebagainya, tergantung HIV-nya pada ibu atau pada suaminya itu sendiri. Nah, sedangkan kalau pada IVF di pengalaman kita pribadi di klinik selain di Gramerta di yang lain itu satu kita mesti komunikasi dengan teman-teman IPD di mana yang expert di bidang HIV ini kita berharap yang tidak menulari itu pada CD4 yang berapa sih itu walaupun dikatakan apa namanya oh yang rendah tapi kita masih masih takut untuk melakukan karena bisa mencemari mengkontaminasi ke yang lain ya jadi CD4-nya harus naik viral load-nya harus sangat rendah. Nah, ini biasanya kita masih menurunkan lagi dari standar yang ditentukan WHO tadi untuk mencegah itu. Kita pernah melakukan satu kali, itu pun tidak dilakukan freezing pada kondisi yang sudah HIV yang kalau orang mengatakan ini sudah sembuh secara apa namanya marker tadi. Itu hanya sekali saya mengerjakan itu. Nah, yang lebih bahayanya lagi kalau makanya pentingnya salah satu screening dalam mengindikasi IVF tadi, di screening HIV tadi itu harus ada pada screening pelaksanaan IVF tadi. Jadi penting yang Dr. saya sampaikan tadi itu
salah satu dimasukkan di dalam itu screening HIV, hepatitis, ya. Ya, itu karena terkait dengan kontaminan terhadap alat, terhadap tanggung jawab kita kepada yang lain, apalagi yang di freezing tadi, freezing embrio tadi. Jadi itu kan pencemaran bisa satu kontainer bisa kena semua. Nah, ini yang lebih berbahaya. Sehingga kalau kita mengerjakan yang ada di sini saat ini, yang betul-betul sudah eh, CD4 dan viral load-nya rendah atau nol undetected dan CD4-nya tinggi, itu baru bisa kita bantu kerjakan. Yang dengan catatan, kalau saya kita nggak ambil resiko tanpa freezing. Jadi hanya langsung fresh embryo transfer. Hampir mirip dengan pasien-pasien diperlakukan pada kasus-kasus hepatitis. Jadi demikian. Demikian, terima kasih. Tapi kalau di Jadi Thailand, banyak. Ada di Thailand di apa klinik HIV-nya untuk IVF. Iya, makasih. Jadi apalagi yang dikatakan Pak Alson tadi, ya, adanya HIV. Padahal pada pasien infertilitas itu sering atau banyak sekali adanya suatu STD. Kausanya STD. Dan HIV itu adalah salah satu resiko adanya kelainan STD. Monggo, ada pertanyaan lagi? Halo, ada pertanyaan? Oke, Prof, saya bacakan. Jadi dari Dokter Indi ini menanyakan di setiap cabang subspesialis seperti onko, urogin, veto dalam tindakannya bisa di cover oleh BPJS. Mungkin nggak yang fair tindakannya bisa di cover BPJS biar kasusnya nggak terlambat sehingga angka keberhasilannya lebih tinggi. Terima kasih. Kalau ini tadi dengan IVF, sekarang dengan BPJS. Yes. Mungkin saya coba di Ada awal pengalaman sedikit. dokter Seto nih BPJS kalau kita ketemu BPJS yang banyak di Oke. Toma ini banyak di poliinfertil ini ya. Iya, betul, betul. Nah, ini mungkin ya kami sekaligus menceritakan sedikit kondisi kami di Sutomo gini ya sebagai pusat rujukan di mana tentunya banyak sekali kasus yang secara logis pasti kasus yang diterima adalah kasus yang berat. Otomatis dengan kasus yang berat, misalnya untuk dengan infertilitas pastinya membutuhkan teknologi yang atau angka keberhasilan yang lebih tinggi dalam artian ya tentunya indikasi untuk IVF. Cuman sayangnya mungkin nggak sinkron karena yang dikirim adalah memang peserta dengan BPJS, tapi indikasinya karena beratnya memang sudah harus indikasi untuk IVF. Nah, itu yang repot. Mungkin tidak semua, artinya memang tidak semua pastinya memang dengan BPJS sebetulnya, cuman karena kebetulan rujukannya adalah BPJS, pasiennya tersebut untuk indikasinya. Tapi selalu kita jelaskan bahwasanya indikasinya demikian, karena memang seringkali kalau saya atau mungkin kalau di setting private, mungkin mohon maaf kayak baru semalam barusan ada, jadi ada pasien dengan indikasi dengan fertilitas ya saya jelaskan langsung paling mudah memang bahwasanya tinggal ibu bisa bapak bisa search sendiri dengan kata kunci apa tindakan atau prosedur atau penyakit yang tidak di cover oleh BPJS sudah hafal itu poin nomor 7 itu pasti ada. Jadi poin nomor 6 itu adalah kosmetik, poin nomor 7 itu adalah fertilitas. Jadi sayangnya memang sampai saat ini memang belum di cover oleh Vitas. Mungkin ke depannya tidak secara general atau tidak secara penuh, tapi mungkin entah sekedar stimulasinya atau yang lainnya. Tapi ya di sisi lain kami tentunya di Sutomo tetap karena dengan semangat untuk membantu pasien ya pasti ada beberapa yang biasanya kita kalau butuh tindakan seperti laparoskopi, kistektomi atau histeroskopi, maka tentunya kita utamakan adalah penyakitnya, tidak kita temukan mungkin fertilitasnya. Mungkin kalau dibandingkan dengan sejawat lain di bidang lain mungkin kalau saya merasa yang paling banyak dosa itu bohongnya itu kami mungkin ke baik ke asuransi swasta maupun ke BPJS karena tentunya sebetulnya memang ini nggak tercover tapi tentunya karena niatan untuk menolong pasien sepertinya mungkin itu masih dibenarkan. Mungkin dokter rasa mungkin ada tambahan pengalaman dok. Iya, dokter Seto ya. Jadi memang kita juga prihatin juga ya. Eh, di Sutomo ini salah satunya mungkin sebagai apa namanya ilustrasi jadi di tempat sejawat sekalian. Di kita konsul polinfertil itu eh, pasti jawabannya pasien-pasien BPJS semua. Padahal ini eh, jawabannya ini indikasi seperti yang Pak Seto awal-awal sampaikan, ini indikasi semua untuk IVF.
Jadi bagaimana? Ya yang perlu sih kita siasati, seperti yang Prof. Samsul sampaikan tadi, kalau memang dia perlu touch, ya, perlu operasi, maka itu yang bisa di cover BPJS yang kita laksanakan untuk membantu terhadap fertilitasnya. Minimal kita dapat mengevaluasi di dalamnya ada organ reproduksi tersebut. Itu yang bisa kita optimalkan. Karena syukur-syukur kalau nantinya dia bisa, oh ini cukup hanya untuk IVF saja, bagaimana? Nah ini kadang yang tadi Dokter Seto cerita bagaimana mensiasati ini untuk tindakan operasinya dengan BPJS yang persiapan IVF-nya sehingga ini sangat-sangat menjadikan tricky pada seorang operator atau pengelola untuk keberhasilan ART tadi. Jadi yang intinya memang sudah digariskan kalau kita menyebutkan ini kaitannya dengan infertilitas pasti nggak diganti, gitu kan gitu kalau di swasta. Tapi namun kalau kita bisa meyakinkan pada apa institusi tadi itu sesuatu penyakit, walaupun tidak punya anak, tidak punya anak, biasanya saya jawabnya demikian. Punya anak, tidak punya anak, kasus ini harus dilakukan operasi. Nah itu biasanya swasta langsung yang apa asuransi baru bisa terima. Jadi demikian mungkin ya berbagi teknik lah untuk meyakinkan untuk asuransi kan kasihan pasiennya. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kira bagus sekali bahwa masih memikirkan ya apa carane biar pasien itu ditanggung oleh BPJS. Jadi itu ya tanda petik kita ngakali, tetapi demi pasien bukan untuk demi kita. Jadi saya kira itu saya pribadi masih setuju, cuma ya kadang-kadang kalau sulit untuk melakukan suatu seperti stimulasi ovarium, ya apa yang stimulasi ovarium kok gak pengen hamil. Jadi ya, jadi ya, ya kita ya harus harus bijaksana. Ya, monggo. Barangkali masih ada pertanyaan, Jadi Prof, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya Mas dari Seto? Dokter Hermawan. Oke. Jadi pertanyaan dari Dokter Hermawan, izin bertanya dok, salah satu pasien saya sudah pernah melakukan repair tuba karena fimosis. Apakah ada kesempatan untuk terjadinya kehamilan tanpa IVF? Apakah yang menyebabkan harus mengambil pilihan IVF? Jadi pada pasien ini, kalau boleh saya bilang ya sebenarnya kalau dengan riwayat repair tuba, artinya memang pasien ini niat ya, artinya niat niat untuk apa? Niat untuk tidak IVF. Karena kan Belani istilahnya bahwasanya kita tahu ya satu-satunya syarat untuk eh, tidak IVF itu istilahnya ya pasti harus salah satunya yang utama adalah tuba yang paten sehingga ketika didapatkan adanya fimosis maka pasien tersebut menjalani eh, rekanalisasi atau mungkin reparasi tuba. Cuman sayangnya memang nanti kita harus nilai adalah tidak hanya yang dinilai adalah patensi tuba, tapi kompetensinya. Jadi kalau istilahnya dokter itu biasanya paten tapi tidak kompeten, yaitu tentunya juga akan sangat mempengaruhi luaran program hamil yang baik itu IVF maupun juga yang di luar IVF. Jadi pasca tindakan repair ini, repairnya apa, tapi juga harus dinilai kembali. Dan sekali lagi untuk menilainya itu juga tidak sekedar hanya oh dengan HSG kemudian nanti nyata paten atau dengan SIS atau SHG kemudian paten berarti sudah bisa dilakukan, tapi ya satu hal adalah itu tadi bahwasanya bisa jadi dengan adanya fimosis, kita tahu bahwa proses fimosis itu adalah tentunya dasarnya adalah infeksi tentunya dan mengarah ke inflamasi di mana akhirnya terjadi edem pada saluran atau pada tuba yang juga salah satu pengaruhnya juga pada silianya, di mana silia tuba itu berfungsi untuk transportasi baik pada oosit maupun juga pada embrio untuk masuk ke dalam intrauterin, di mana kalau pada fimosis bisa jadi mungkin seringkali bersamaan dengan hidrosalping, maka tentunya fungsi dari silia ini juga sudah didapat. Itulah kenapa tadi saya katakan selain risiko untuk terjadinya KIT itu tidak hanya karena adanya scar jahitan dari akibat dari repair dari tubanya, tapi tentunya sebetulnya secara fungsional salurannya atau tubanya sendiri juga tidak kompeten karena silianya juga sudah rusak hingga itu. Jadi tentunya harus dievaluasi dan kita KE risiko terjadinya komplikasi-komplikasi yang saya sebutkan tadi. Mungkin demikian, mungkin ada tambahan mungkin Prof. Dokter.
Saya cukup dulu. Saya kira benar bahwa HSG itu ada indikasi, syarat, dan kontraindikasi. Jadi janganlah kita melakukan HSG kalau memang syarat dan kontraindikasinya tidak memenuhi kriteria. Jadi kalau pasien misalkan post KIT misalkan, lalu saya lakukan HSG, ini sudah tidak tepat. Karena operasi KIT sendiri itu bisa meninggalkan perlekatan perituba yang tidak bisa didiagnosis dengan HSG. Jadi harus dengan laparoskopi. Jadi HSG itu ada indikasi, syarat, dan kontraindikasi. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan lagi? Iya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Vita Maya. Nih, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan IVF agar kita bisa memberikan edukasi pada pasien? Terima kasih. Mungkin Dokter Hasan, mungkin Dokter. Ya, baik, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang tentunya eh, istilahnya penyamaan persepsi ya. Jadi semua saya kira walaupun tidak mengerjakan IVF tapi memberikan edukasi ke pasien secara tepat, kemudian turut membantu menyiapkan pasien yang dirujuk tadi secara tepat dan benar. Jadi yang nomor satu pasien itu diinformasikan dulu kepada pasien. Jadi IVF itu saya kira semua tahu mulai dari A sampai Z-nya, mulai dari persiapan dan sampai hasil pengumumannya gitu ya. Dan masing-masing itu baru kita ajak pasien itu berdiskusi bagaimana persiapan pasien, kondisi pasien tentunya. Ambil contoh aja pada kasus obesity, pada orang yang BMI yang lebih tinggi memiliki keberhasilan yang lebih rendah ketimbang orang yang BMI yang normal. Jadi riwayat-riwayat faktor sebelumnya itu bagaimana. Nah, ini sejauh sekalian dengan misalnya masih memiliki waktu untuk mengevaluasi, untuk menghandling pasien tadi, dalam kurun waktu kurang lebih biasanya 3 sampai 6 bulan, maka monggo lakukan persiapan itu sehingga dikirim akan memberikan kondisi yang sudah optimal. Berbeda dengan kalau udah umur 40 dan sebagainya, lebih baik langsung saja dirujuk ke kami sehingga kami bisa memberikan langkah-langkah strategis yang sifatnya singkat, cepat, dan tepat gitu-gitu. Jadi kalau yang usianya masih muda dan sebagainya masih boleh itu dipersiapkan. Misalnya ada kasus PCO, boleh dipersiapkan karena terbukti yang jurnal di 2024 itu membandingkan lifestyle saja dengan dia diberikan resistensi insulin, metformin, dan faktor manfaat metformin dan lain-lain. Itu terbukti dengan lifestyle saja sudah cukup. Tapi dengan sungguh-sungguh dikontrol. Jadi teman-teman sehat mengontrol lifestyle-nya tadi. Tapi dan di jurnal tersebut juga menyebut kalau lifestyle tadi digabung dengan metformin itu jauh lebih baik terhadap androgenic effect, terhadap metabolic respon. Nah, ini kan perlu waktu. Sama kalau saya hadir di tempat center kita, baik tabung di Geraha gitu, kami juga akan mengelola menunda dulu untuk mempersiapkan itu. Nah, ini bisa sejauh sekalian bisa lakukan di daerah. Jadi persiapkan sebelumnya dengan faktor risiko yang ada tadi, ya endometriosis, kemudian apa namanya kasus PCO dan sebagainya. Nah, karena dalam perjalanan juga ini di senternya di IVF-nya itu perlu screening tadi HIV dan sebagainya. Itu sesungguhnya kalau teman-teman merujuk sebaiknya sudah disiapkan di daerah akan mengawal kita. Recurrent pregnancy loss. RPL ini tidak mudah sebetulnya. Tapi dengan sejauh membantu menelisik, mengevaluasi kasus-kasus yang berkausa recurrent pregnancy loss akan membantu kita dalam menindaklanjuti. Sampai lu kenapa recurrent pregnancy loss apakah di IVF? Ada tempatnya, ada tempatnya. Kalau memang kausatifnya adalah faktor kromosomal. Karena di sana ada tempatnya pada PGTA, mengevaluasi embrio yang tepat untuk ditanam gitu. Karena sejauh sudah mengeksplor yang lain, hormonal dan lain sebagainya. Kemudian hal-hal yang lain adalah terkait dengan teknik biasanya dalam melakukan. Sedikit informasi aja, memang pada kasus-kasus yang OPU itu mempengaruhi pada VOI indeksnya, jadi keberhasilan mendapatkan telur yang optimal. Pada ET mempengaruhi keberhasilan implantasi. Jadi ini sebetulnya yang mesti harus hati-hati kita semua, termasuk saya. Karena dengan hasil yang bagus, embrio yang bagus, ET-nya sarampangan, ya ini dampak salah satu faktor gagal yang harus kita akui. Walaupun kita jadi di center, ini salah satu mesti harus
kita hati-hatikan. Jadi mulai hulu sampai hilir kita evaluasi bersama, Dokter Maya. Apa yang bisa dikerjakan teman-teman sejauh di daerah, lakukan. Ingat usia dan faktornya. Kalau usianya masih muda, boleh. Faktornya tidak harus menentukan untuk operasi yang sifatnya emergensi dan mempengaruhi endometrium reserve, ovarium reserve-nya, maka bisa sejawat lakukan. Tapi kalau hal-hal yang sangat menyentuh semua pada kaitan dengan fertilitasnya, mohon dikonsulkan dulu saja. Seandainya sejawat mau lakukan. Itu minimal yang bisa sejawat di daerah bisa lakukan. Terima kasih. Ya, barangkali masih ada tambahan atau pertanyaan Pak Seto. Iya, Prof. Mungkin ini masih ada sebenarnya beberapa pertanyaan, cuma memang waktu kita singkat. Ini ada mungkin terakhir yang masih bagus ini dari pertanyaan dari Dokter Intan, yaitu Tolong dirangkum aja Pak, yang pertanyaannya sama, dijadikan satu aja. Prof. Ini kebetulan sudah ada sisa dua pertanyaan, mungkin pas ini saya jadikan satu. Jadi saya mendapatkan kasus dengan menopause prekop. Jadi pada satunya usia 21 tahun, satunya usia 28 tahun. Sudah dilakukan progestin challenge test dengan estrogen progestin challenge test, semuanya gagal dan dilanjutkan pemeriksaan hormonal. Bagaimana kemungkinan untuk dilakukan IVF pada kasus menopause prekop? Matur nuwun, Prof. Dokter. Monggo silakan langsung dijawab saja. Kalau tidak ada telurnya, telurnya sopo yang mau dipakai? Monggo, monggo. Betul, Prof. Jadi donor tadi udah nggak boleh ya. Makanya Ya, mau pakai telur siapa? Jadi ini untuk ya kita sharing kaitannya dengan pertanyaan tersebut. Apa yang kita ambil hikmah pada pertanyaan ini? Ya ini nomor satu, berarti kita berhadapan dengan premature ovarium insufficiency. Jadi sehat sekalian, yang dikatakan tadi menopause prekop, primer ovarium insufficiency, terus menopause dini dan sebagainya, itu mari kita mulai sekarang berdasarkan ESRE, sebetulnya kiblatnya itu ESRE 2015. Namun di ESRE 2024 itu menekankan juga bahwasanya kita biasakan menggunakan kata-kata prematur ovarium insufficiency, POI. Ya. POI ini sesungguhnya ya sama dengan primer ovarium insufficiency, ya, primer menopause, ovarium menopause atau menopause prekop, yakni ada 3 kategori. Satu, usianya kurang dari 40. Ya. Dua, dia FSH-nya tinggi, di atas 25 kalau istri 2024 menyebutkan. Dan ketiga, setelah diulang, 1 bulan tentunya ya, tentunya sudah ulang 1 bulan tadi, tetap tinggi, serta diikuti dengan 4 kali cycle dia tidak menstruasi, minimal ya, 4-6 kali. Jadi ada 3 hal tadi, maka ini dikategorikan prematur ovarium insufficiency. Adakah laboratorium yang mencurigakan untuk mendeteksi ini? Jawabannya di SC tidak ada satupun pemeriksaan yang mencurigakan untuk bisa dipakai sebagai acuan. Kemudian yang kedua adalah lebih sangat menguntungkan apabila kita ketemu ada istilah 1 step sebelumnya, yaitu diminished ovarium reserve atau DOR. Kalau DOR itu seperti yang disampaikan Prof. Samsul tadi, kita masih punya banyak telur, ada telur, tapi masih leto-leto, perlu distimulasi. Nah ini titiknya sebenarnya kalau ketemu DOR, itu segera rujuk di center IVF. Tapi kalau yang benar-benar murni, yang disebutkan murni POV tadi, atau prematur ovarian failure, prematur ovarian insufficiency tersebut, ini tidak ada telur. Ini tidak bisa dilakukan. Itu gitu. Ya. Jadi saya sempat mengerjakan satu kasus ini, artis merasa mampu, wah dibayar berapa? Nggak bisa. Kita evaluasi, kita sudah coba juga namanya perbaikan optimalisasi ovarium, tidak dapat telur, tidak ada sama sekali. Jadi nggak bisa. Maka sesungguhnya beruntung kalau masih menemukan di usia muda, itu ketahuan pada saat dia dalam kategori yang diminished ovarium reserve tadi. Itu peluangnya masih besar untuk dilakukan IVF. Tapi kalau pada POI, itu sudah istilahnya setengah mati. Ya, kadang ada sekali memang disebutkan ada 1-3% itu bisa terjadi spontan. Nah, ini pada kasus apa? Pada kasus yang dia memiliki oosit yang bisa bertumbuh atau growing dengan menjadi follicle dominan dengan bagus. Tapi peluangnya sangat amat kecil sekali. Jadi itu yang bisa kita sampaikan. Sehingga sebenarnya sama apa yang disampaikan ke pasien sebelum dirujuk dan setelah dari yang kita terima. Demikian. Matur nuwun.
Suara saya Pak Ason, Putus Prof. Samsul ya. halo, Tadi Sudah putus. jelas, Prof. terdengar suara saya. Oke, Sekarang udah baru. Sekarang oke, jelas. sekarang sudah jelas, Prof. Barangkali bisa ditambahkan, apa itu PRP? Ye. Baik. Jadi yang disampaikan Prof. Samsul tadi ada platelet rich plasma. Platelet rich plasma sebetulnya kalau kita berbicara ini sudah banyak di teman-teman yang divisi yang lain menggunakan sudah lama. Tahun 80-an udah mulai dipakai. Namun di Opjin ini termasuk relatif baru. Jadi yang khususnya di bidang fertilitas endokrin ini, FER ini, PRP ini memberikan manfaat yang bisa diakui, istilahnya tanda petik itu ya, evidennya menunjukkan nilai positif itu untuk penggunaan di endometrium. Sedangkan masih di ovarium, sehingga banyak orang yang ahli berpendapat itu tidak guna. Ada pendapat ahli juga, oh ini loh, evidennya ada. Satu jurnal yang menarik, seorang PhD dari Yunani kalau nggak salah, dia mengumpulkan berbagai penelitian tadi, itu berkesimpulan sebetulnya menunjukkan keberhasilan. Baik injeksi platelet rich plasma yang diambil dari darah pasien tersebut, kemudian diekstrak, sehingga yang diambil tingkat plateletnya saja, nah, kemudian diinjeksikan di ovarium. Nah, dikatakan oleh si sarjana tersebut berbagai sampai ribuan, lebih dari 2.500, dia menyatakan bahwasanya ada manfaatnya ini, meningkatkan folikel tadi yang tadinya kurang bagus menjadi mutu yang lebih baik. Nah, ternyata apa kelemahan bias dari penelitian tersebut? Banyaknya yang tidak memberikan manfaat. Karena start yang dihasilkan itu berbeda-beda. Banyak teman-teman yang memulai dengan PRP pada AMH yang sudah 0,0 sekian. Ini pasti gagalnya. Pasti gagalnya. Ya. Tapi pada sesungguhnya kalau kita melihat Poseidon, ya, kemudian Terry Bologna dan sebagainya, kalau Poseidon aja 1,2 AMH kurang itu dianggap sudah pur, ya, Mbak. Padahal kalau kita masih mendapatkan AMH yang 1 atau 0,8, 0,9, kita lakukan PRP, maka peluang PRP tadi yang bersifat membawa growth factor itu dia akan memunculkan primer follicle, secondary follicle tadi akan bertumbuh dengan baik. Karena pada berbagai lini tadi, PRP tadi memberikan tugas sendiri-sendiri untuk berfungsi sebagai growth hormonnya tadi akan meningkat. Sehingga kalau saya berkesimpulan, pada kasus yang AMH-nya tidak rendah banget maksudnya, itu PRP sebagai ajuvan atau memberikan treatment tambahan untuk memperoleh oosit yang matur, itu jauh akan lebih bagus. Ya. Di samping sekarang kita juga mengenal nanti ada ajuvan yang lain, oral misalnya DHEA, Q10 dan sebagainya. Dua obat ini yang saat ini dianggap memiliki evidence base yang baik dibanding yang lain-lainnya. Jadi itu. Sedangkan kalau yang untuk endometrium PRP itu adalah sangat bermanfaat sekali pada kasus-kasus RPL atau kegagalan IVF berulang, pemberian PRP sebelum kita embryo transfer itu sangat diperlukan. Itu. Terima kasih. Jadi pada respon rendah itu kita harus bedakan. Yang rendah itu cadangan ovariumnya, kepekaan ovariumnya, dan kualitas oosit. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Nah, sekarang kita yang bisa kita memperbaiki yang mana? Jadi kalau kualitas oosit saya kira sulit untuk kita perbaiki, apalagi yang terkait umur. Dan ini terkait pada orang yang umur muda akan prognosisnya mempunyai hasil yang lebih baik dibandingkan dengan yang umurnya sudah lanjut. Jadi kita melihatnya secara menyeluruh, jangan sepotong-sepotong. Terima kasih. Barangkali masih ada pertanyaan. Sebenarnya masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, Prof. Cuman ini sudah jam 11 lebih. Jadi mungkin kita cukupkan dulu. Nanti ada beberapa nanti pertanyaan yang kami simpan untuk kita bisa. Sebenarnya nanti akan ada IVF versi 2. Jadi mungkin kita bikin workshop khusus untuk pengetahuan secara general tentang IVF ini. Jadi mungkin dicukupkan sekian, Prof. Karena sudah lewat jam 11.
Mungkin Terima kasih. ada penutup. Monggo, Pak Seto langsung nutup aja. Mungkin kalau sekilas pesan, jadi bahwasannya tentang indikasi IVF ini kita tahu ada beberapa banyak sekali indikasinya, baik secara garis besar pasti dari faktor suami dan juga dari faktor istri. Tapi apapun itu, mungkin kami kebetulan di Gramerta di Dr. Stomo sudah pernah melakukan evaluasi, jadi penelitian multivariat, bahwasanya tetap yang terkuat itu adalah tentunya faktor usia. Jadi indikasi usia itu yang sangat penting kita tahu karena sangat-sangat berhubungan atau berkaitan dengan success rate dari IVF itu sendiri. Sehingga itulah kenapa tadi kami menekankan justru peran besar dari jawab semuanya untuk melakukan screening dini awal, kira-kira pasangan mana yang memang sudah indikasi seperti yang sesuai dengan kita paparkan tadi untuk memang dilakukan IVF, di mana dengan semakin dini maka tentunya sukses rate-nya semakin besar dan tentu dengan manfaat tambahan yaitu dengan biaya yang tidak terlalu tinggi karena dengan harapan cadangan telur yang lebih baik. Mungkin demikian. Mungkin Dokter Ason ada penutup, Prof. Ya, sekalian tambahan sedikit aja sebagai penutup. Jadi sekaligus mengingatkan lagi kita tentang indikasi IVF dan tentunya mengingatkan teman-teman yang di daerah dan sebagainya sebetulnya sama. Jadi kita sudah zaman-zaman teknologi maju dan sebagainya, tidak ada hambatan bagi kita semua yang bertugas di mana memberikan pelayanan optimalisasi ibadah kepada pasien yang terkait dengan IVF. Tentunya kita terbuka lebar di klinik kita di Gramerta, ya, kemudian di Tiara Cita ini ada, dan jangan lupa juga kami ini juga langsung silahkan dihubungin. Jadi karena dengan terbukanya komunikasi ini, kita otomatis tidak menterbengkalaikan pasien. Kita sekaligus langsung bisa memberikan jawaban kepada pasien apa real yang seharusnya sebaiknya yang kita sampaikan kepada pasien. Jadi ini hal-hal yang untuk meminimalkan terjadinya kesalahan tindakan, terjadinya penurunan cadangan telur dan sebagainya yang sering kita bicarakan. Mari kita sama-sama untuk berorientasi pada pasien safety dan kemanfaatan kepada pasien dan peran kita kepada pasien. Saya kira itu terkait dengan IVF. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Prof. Monggo mungkin Prof. Samsul bisa memberikan sekaligus menutup acaranya. Prof. Halo, Samsul. Monggo Prof. Sudah terdengar suaranya. saya kira sudah cukup, saya kira. Sepertinya Prof. Samsul terlempar. Jadi mungkin sebagai host izin saya simpulkan bahwasanya terima kasih sekali lagi kehadiran Prof. Samsul, Dr. Ason, Dr. Brahmana tadi sekaligus kita semuanya untuk diskusi yang sangat menarik tentang IVF pada kali ini. Kita ketemu lagi pada Tanya Apa Saja minggu depan setiap Rabu pukul 10 hingga pukul 11 pagi hari, dan untuk membicarakan topik-topik mengenai pelayanan kita sehari-hari di bidang obstetri dan ginekologi. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Ason, Prof. Samsul, Dr. Ari, dan yang lainnya.